Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Gideon Santoso dari Tegal. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai bagaimana membedakan suara Tuhan dan dorongan hati sendiri atau hati nurani. Ya, puji Tuhan, memang akhir-akhir ini Saudara, sering terjadi nubuat memang ada, tetapi ada nubuat-nubuat yang bukan dari Tuhan, tetapi lu buat. Maksudnya lu yang buat, bukan dari nubuat. Juga ada dorongan-dorongan untuk menyatakan kebenaran kepada seseorang. Seseorang merasa dihinggapi Roh Kudus, lalu dia didorong untuk mengucapkannya kepada seseorang lain. Ya, tujuannya itu katanya pesan dari Tuhan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala ada hal-hal yang memang dari Tuhan, tetapi juga kadang-kala palsu, saudara ya. Di Alkitab juga begitu, ada banyak nabi-nabi yang tidak pernah disuruh Tuhan untuk bernubuat, mereka bernubuat. Ya. Dan kita tahu tidak ada satu hal yang dari Tuhan yang datang dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Roh Kudus mendorong seseorang untuk mengucapkan, untuk melakukan sesuatu, bergerak, mengucapkan, menegur, menghibur, itu semua dari Tuhan. Nah, persoalannya memang saudara, untuk mencari suara Tuhan yang eksplisit dan spesifik itu tidaklah selalu mudah, ya. Makanya muncul pertanyaannya, ini bagaimana bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan ini? Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan menjadi ragu, ya. Dia merasa ini didorong Tuhan, tapi dia ragu, ini benar nggak dari Tuhan tuh? Jangan-jangan ini karena keinginan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya antara Tuhan dengan suara hati manusia itu sebenarnya tidaklah selalu berseberangan. Enggak selalu seperti itu. Sebab apa? Sebab Allah berbicara dan menyentuh hati seseorang untuk orang itu bisa sadar dan mengerti kehendak Tuhan atau maunya Tuhan. Namun, saudaraku yang Tuhan kasih, karena pertimbangan hati manusialah yang kemudian menjadi adanya dilema ini. Ya memang karena manusia sudah dicemari oleh dosa, sehingga kehilangan ya menumpulkan kepekaan seseorang untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Kadang-kala juga ya karena dosa juga membutakan pikiran seseorang, sehingga tidak bisa sanggup lagi membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Sehingga banyak orang yang kemudian ragu-ragu. Saya tidak menghakimi, tetapi sebetulnya orang yang betul-betul dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ini tidaklah sulit untuk membedakan, ya, tidaklah sulit. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, bagaimana menguji suara Tuhan yang benar? Ya, mungkin para pemirsa atau yang saudara sedang melihat tayangan ini juga merupakan salah satu hal yang sedang dialami. Ya, saya ingin tahu nih, kadang saya merasa didorong untuk mengucapkan sesuatu, katanya dari Tuhan tapi ragu, ini dari Tuhan atau dari diriku sendiri. Baik, saya mengambil satu ayat di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Ini yang pertama, ya. Bagaimana menguji suara Tuhan yang benar? Yang pertama saya ambil dalam surat Yakobus 3 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Tetapi hikmat yang dari atas, hikmat, ya, wahyu, pewahyuan, dorongan sesuatu yang dari Allah, ini boleh diwakili dengan kata hikmat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Baiklah Bapak Ibu, kita melihat satu persatu dulu. Jadi bagaimana menguji suara Tuhan yang benar menurut Yakobus 3:17 adalah bahwa suara Tuhan atau hikmat yang dari Allah itu yang diucapkan melalui manusia dari ilham roh adalah pertama murni. Murni di sini adalah tidak ada agenda lain dari manusia, tapi murni datang dari Allah. Enggak dibuat-buat, ya. Tidak dibuat-buat dan motivasinya betul-betul murni dari Tuhan. Pertama-tama murni.
Nah, murni di sini, saudaraku yang Tuhan kasih, itu punya komponen yang lain. Murninya di sini akan melihat di sini yang kedua adalah pendamai. Jadi sesuatu yang datang dari Tuhan pertama murni. Ya, murni dari Tuhan, bukan dibuat-buat oleh manusia, tidak ada agenda lain dari manusia, tapi semua dari Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dari murni ini kita lihat komponen yang lain adalah pendamai. Artinya sesuatu yang dari Tuhan tidak akan bakal menimbulkan perbantahan, pertikaian. Enggak, justru membawa damai. Tetapi kalau seseorang bernubuat atau mengucapkan kata-kata hikmat yang diberikan kepada seorang, hasilnya jadi orang jadi berkonflik, berantem, saya percaya itu bukan dari Tuhan. No. Dari Tuhan nggak kayak gitu. Pendamai justru membawa damai dan memberikan kedamaian. Nubuat kadang-kala keras kayak apapun, tapi itu dampaknya tetap membawa damai. Pernyataan-pernyataan seseorang yang didorong oleh Roh Kudus, ya, lewat mungkin firman Tuhan, lewat menegur seseorang, atau mungkin karunia menasihatin, selalu membawa damai, bukan pertengkaran. Ini dia. Komponen selanjutnya adalah, selain pendamai adalah peramah. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih tidak arogan, ya, tidak seperti orang merasa nih, saya paling benar sendiri, nggak seperti itu. Nabi-nabi bernubuat nggak seperti itu. Dia selalu mengatakan, dengarlah firman Allah. Murni, artinya bukan dari dirinya sendiri, tapi datang dari Allah dan mengatakannya apa adanya. Dan tidak ada unsur arogansi. Ya, harus didengar, ini benar ini. Ya, kayak seperti pemaksaan, nggak ramah itu. Tapi sesuatu dikatakan di sini peramah, ya, ramah. Jadi orang yang mendengar pun kerasnya kayak apapun, karena penyampaian dari Tuhan, Roh Kudus itu lembut, ya. Walaupun kadang-kala Roh Kudus juga bisa bertindak keras. Namun setiap yang disampaikan itu selalu disampaikannya dengan ramah. Kecuali kalau Roh Kudus menyampaikan penghukuman, beda, ya, beda. Tapi ini berbicara tentang suara Tuhan dan dorongan yang tentunya menghasilkan sesuatu yang baik bagi jemaat. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga adalah penurut. Penurut di sini adalah tidak memaksakan, saudara. Ketika itu disampaikan kemudian menolak, kita nggak berdebat dengan orang itu, ya. Saudara lihat Tuhan Yesus kita menyampaikan sesuatu, ada yang menerima, ada yang menolak. Dia nggak pernah berdebat. Setiap kali dia menjawab, Yesus menjawab pertanyaan yang tajam, yang menjebak dia, Tuhan selalu menjawab dengan ramah. Perhatikan, ada kolerasinya. Penurut di sini dia menurut dengan suara Tuhan. Ketika Tuhan suruh ngomong-ngomong, tetapi ketika ditolak, Tuhan pun bilang, selesai, yang penting sudah disampaikan. Tapi kadang-kadang ada orang ngotot. Malah kadang-kadang menebar ancaman. Ini firman Tuhan, kalau nggak dilakukan, kamu mati. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini perlu dipertanyakan. Dan saya percaya itu bukan dari Tuhan, tapi yang dari Tuhan. Ini dia ciri-cirinya. Selanjutnya saudara, selain dari penurut adalah penuh dengan belas kasihan. Disampaikannya penuh dengan belas kasihan, bukan dengan amarah dan emosi. Tapi tujuannya karena apa? Ada belas kasihan Allah. Nabi-nabi kadang-kadang bernubuat tentang penghukuman, betul. Tapi disampaikan karena penuh belas kasihan Allah. Dia menyampaikan ada hukuman ini, kalau enggak gini. Tapi disampaikannya dengan penuh belas kasihan. Ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Bukan menghancurkan. Kalau toh mereka tetap tidak mau percaya, itu bukan domain kita, bukan kita lagi. Allah nanti akan bertindak. Tetapi yang dari Tuhan disampaikan kepada orang lain melalui kita, Tuhan selalu menyampaikannya penuh dengan belas kasihan. Dan selanjutnya, buah-buah yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi ciri sesuatu yang diberikan dari Allah kepada kita disampaikan, itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Sehingga kalau itu memang dari Tuhan, saudara, orang akan dikuasai. Orang tidak jadi tersinggung dan tidak akan jadi marah, karena itu datang dari Tuhan. Kuasa Tuhan menguasai orang ini. Sehingga menghasilkan buah-buah. Dikatakan di sini buah-buah yang baik. Apa buah-buah yang baik? Orang itu jadi sadar, bertobat. Ini ciri yang
sesuatu yang datang dari Tuhan, apakah itu dari nubuat ataupun penyataan-penyataan roh atau perkataan hikmat yang diberikan Allah melalui kita. Kemudian yang terakhir, komponen terakhir, tidak memihak dan tidak munafik. Sesuatu yang dari Tuhan, kita adalah di pihak Tuhan. Kadang-kadang saudaraku ada orang, firman yang sepertinya seharusnya disampaikan apa adanya, tetapi karena jemaatnya ini suka memberi, maaf dalam tanda kutip, baik hati sama dia, lalu firmannya dipermoing, saudara. Tahu maksud saya? Diperhalus. Ya. Tujuannya supaya orang ini tidak dengar lalu tersinggung, marah. Jangan-jangan dia tidak lagi ke gereja, nggak lagi kasih pemberian. Orang ini pengkhianat di hadapan Tuhan. Yang dari Tuhan dikatakan tidak memihak, karena dia selalu ada di pihak Allah. Dia tidak memihak ke sana untuk keuntungan orang lain. Dia berbicara atas nama Allah demi kebahagiaan orang itu. Dan tidak dilanjutkan, tidak munafik. Nah sekali lagi kadang-kadang ada orang-orang yang merasa katanya dia pemberita Injil, menyampaikan nubuat, menyampaikan firman atau kata-kata hebat lain. Dia ditaruh oleh Tuhan untuk menyatakan firman yang mungkin keras, teguran. Tapi lah itu, dia memiliki roh keberpihakan pada orang karena ini baik. Mungkin sama orang yang dia nggak suka, wah dia main hantam, firman Tuhan seperti palu, firman Tuhan kayak api, begitu kan. Tetapi kalau yang dari Tuhan, itu apa adanya disampaikan. Dia tidak kompromis, ya, tidak memihak dan tidak munafik, tapi memberitakan apa adanya dari Tuhan dengan penuh keyakinan. Sekali lagi, yang murni. Ini poin yang pertama dengan beberapa komponen tadi. Yang kedua adalah semua yang datang dari Tuhan itu selalu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu selaras. Tidak ada satu nabi pun atau orang-orang yang dipercaya, rasul maupun hamba Tuhan zaman sekarang ini yang menyampaikan firman, kata-kata hikmat yang dari dorongan Roh Kudus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu katanya dari Tuhan dan kemudian bertentangan dengan firman Tuhan, saya yakin itu bukan dari dia, tapi pengetahuan manusiawinya yang terbatas. Ya, firman Tuhan katakan masalahnya adalah orang kayak gini jadi sok tahu, merasa diri tahu, kemudian nyinyir. Ya, satu hamba Tuhan menghantam hamba Tuhan lain, gereja ini menghantam gereja yang lain tanpa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ataupun dari firman Tuhan, tapi firman Tuhan dipelintir. Hasilnya jadi apa? Perdebatan. Hasilnya jadi apa? Pertengkaran. Ini sudah tidak selaras dengan firman Tuhan. Tetapi sesuatu yang dari Tuhan murni selaras dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan itulah firman Tuhan. Orang nggak sanggup lagi membantahnya. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Nah cuman yang kadang-kadang menjadi pertanyaan seringkali itu. Mungkin karena orang itu terlalu pinter ya. Sampai gelarnya kayak gerbong kereta api. Gelar tertinggi apa sih? Ya, yang diberikan kepada manusia, profesor kan. Tapi kemudian profesor ini maaf jadi karena profesor terlalu pintar jadi profesor jadi orang katakan seperti kabulator bocor katanya. Ya, bleber, melampaui apa yang ada di firman Tuhan. Nah, ini bisa kelihatan buahnya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan engkau akan mengenal pohon itu dari buahnya. Seseorang itu mengaku dari itu menyampaikan sesuatu dari Tuhan itu dilihat dari buahnya. Hasilnya seperti apa? Memuliakan Tuhan atau bukan? Kalau itu dari Tuhan, pasti hasilnya baik. Selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ini memang yang namanya pembuktian. Kalau itu betul dari Tuhan, apakah itu nubuat atau pernyataan-pernyataan hikmat dari Tuhan, perkataan hikmat dari Tuhan yang disampaikan seseorang, katanya yang dari Tuhan. Yang ketiga ini adalah kalau betul dari Tuhan, digenapi. Kalau betul itu nubuat dari Tuhan, nubuatnya pasti digenapi. Kalau bukan, berarti bukan nubuat, tapi elu yang buat. Jadi bukan zamannya Nabi Yeremia, Yesaya aja, nabi-nabi palsu yang penubuat palsu. Zaman sekarang pun ada. Digenapi. Kalau sampai tidak digenapi itu berarti bukan dari Tuhan. Tapi memang ini pembuktian ini kan setelahnya nanti. Tapi bisa jadi, saudaraku, ini bisa jadi untuk pembuktian, untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan yang tidak. Walaupun ini sebetulnya dari hasil akhirnya.
Tetapi itulah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, saya mendorong Bapak Ibu untuk tidak ragu kalau memang itu dari Tuhan. Ya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempercayakan orang yang hidupnya ngawur. Tuhan pasti akan mempercayakan orang-orang yang bisa dipercaya tentunya. Nggak mungkin dong. Dan orang-orang yang dipercaya adalah orang yang dekat sama Tuhan. Saya akan mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Dalam pelayanan ada pengerja, ya, ada orang lain. Saya akan mempercayakan orang yang saya bisa percaya. Dan orang yang bisa saya percaya adalah orang yang terbukti pertama dekat dengan saya. Teruji hidupnya. Bisa dipercaya, saya akan percayakan. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang menyampaikan itu, lihat kehidupan orang ini. Ya, ini juga bisa menjadi pembedaan. Lihat kehidupan orang ini. Orang ini hidupnya rohani tidak. Jadi pelaku firman Tuhan tidak. Tiba-tiba muncul kemudian dia berbuat dan menyatakan berarti ya perlu dipertanyakan. Jadi kita lihat saudaraku yang Tuhan kasih, antara Tuhan dan orang yang dipakai Tuhan itu selalu juga ada hubungan yang selaras. Tidak mungkin Tuhan memakai orang yang tidak dipercayai. Siapa orang yang dipercayai? Pertama, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dia selalu melekat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan kepada orang-orang seperti inilah. Saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan akan percayakan pernyataan-pernyataan nubuat dan sebagainya yang supranatural, yang dari Tuhan. Tetapi bagi saudara yang selama ini dengan setia mengikut Tuhan, ya, dan saudara merasa ada dorongan-dorongan firman Tuhan untuk diucapkan, saudaraku yang Tuhan kasih, coba renungkan dulu, ya, apakah ini murni dari Tuhan? Bagaimana saudara tahu? Selaraskan dengan firman Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Tapi kok dorongan di hati saya kayak bertentangan, ya bukan, itu bukan dari Tuhan. Bisa jadi malah dari iblis, ya toh. Tetapi kalau itu memang yakin dari Tuhan, saudara ucapkan, saudara katakan saja. Ya. Saya punya kesaksian sedikit, saudaraku. Satu saat ketika saya sedang berpuasa, biasa di gereja kami setiap Jumat ada puasa. Sebelum doa puasa, ya, doa puasa dulu kemudian kami buka. Sementara lagi doa ini, saya didorong, saudara, untuk mendoakan seseorang yang saya nggak tahu. Saya berlutut, tiba-tiba muncul lagi bayangan orang ini. Saya tidak tahu kok bisa muncul. Ya, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau yang dari Tuhan, nubuat atau pernyataan-pernyataan dari Tuhan selalu datang mendadak dari Roh Kudus. Tidak pernah direncanakan oleh manusia. Kalau direncanakan manusia itu bukan dari Tuhan. Saya tadinya mengeraskan hati, tetapi selalu berulang-ulang saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Kok orang ini muncul terus? Ya. Dan firman Tuhan berbicara dalam hati saya, doa, berdoalah, berdoalah. Berdoa untuk orang ini berarti kan? Berarti doa syafaat, saya berdoa. Dan ketika saya mendoakan orang ini dengan sungguh-sungguh, saya merasa tergetar hati saya. Nggak tahu kenapa, tapi yang penting saya doa aja. Setelah berdoa selesai, 3 hari kemudian saudara, orang ini ketemu dengan saya. Dia cerita ini, ternyata saudaraku dia sedang alami ya sebuah insiden kecelakaan tapi tidak merenggut nyawanya. Dan dia heran ketika dia berseru, Yesus. Ya, dia mobilnya saudaraku, dia menghantam garis batas jalan, lalu dia mau menghantam mobil lain. Dan waktu mobil berguling dia berseru, Yesus tolong. Dan heran saudara, mobil berguling tapi seperti ada sesuatu yang menopang. Herannya mobil penyok semua, dia tidak luka. Lalu saya tanya, harinya ini ya, jamnya sekira-kira ini. Loh kok Bapak bisa tahu? Ternyata selaras, saudaraku. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan kepada tujuan itu selaras, benar. Hari tanggalnya persis ketika Tuhan menyatakan orang itu dalam doa saya untuk didoakan. Dan saya tidak tahu berdoa apa, saya bilang Tuhan tolong saya berdoa untuk orang yang diperlihatkan dalam bayangan saya ini, ternyata orang ini sedang menghadapi sebuah masalah. Dan orang ini terkenal dekat sama Tuhan. Ya, dan orang-orang yang dekat sama Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena dalam keadaan sulit dia tidak mampu hanya berseru, Yesus tolong aja. Tapi selanjutnya saya dikasih beban untuk mendoakan. Mendoakan dengan komplit untuk keselamatan dia. Dan ternyata cocok. Ini sebuah contoh.
Dari situ saya tahu itu ternyata dari Tuhan. Karena apa? Terbukti. Ya, terbukti. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah ragu kalau saudara merasa didorong oleh Tuhan. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan. Ya. Tetapi tetap saudaraku yang Tuhan kasih, diuji dulu. Ya. Supaya jangan sampai kita menyalahkan sesuatu tapi ternyata Tuhan tidak menyuruh kita untuk berbicara, kita berbicara. Untuk itu Bapak Ibu, ini sedikit jawaban dari pertanyaan bagaimana membedakan suara Tuhan dan dorongan hati kita. Sehingga kita tidak lagi ragu-ragu dan kita juga bisa menanggapi dengan bijaksana tentang orang lain. Kita nggak perlu syak, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau itu memang menurut ciri-cirinya itu dari Tuhan, ya saudara bisa dengar, kalau tidak ya nggak usah didengar, selesai. Ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa di waktu-waktu yang lain dengan topik-topik lain untuk kita bisa bahas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan, haleluya.